Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Rifanda, kelas 10 TKP 2 absen 16. Saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Pengertian biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. 1. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. 2. Memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. 3. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis teks biografi. Jenis teks biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. A. Autobiografi. Suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. B. Biografi. Suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Jenis teks biografi yang kedua adalah biografi berdasarkan izin penulis. A. Authorized biografi. Sebuah biografi yang penulisannya mendapat izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. B. Unauthorized biografi. Biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisnya unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Yang ketiga, reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Saya akan menceritakan biografi Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis Indonesia. Biodata Taufik Hidayat. Nama lengkap Taufik Hidayat. Tanggal lahir 10 Agustus 1981. Tempat lahir Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Agama Islam. Nama orang tua Aris Haris dan Eno Dartilah. Warganegaraan Indonesia. Biografi Taufik Hidayat. Taufik Hidayat lahir pada tanggal 10 Agustus 1981 di Bandung, Jawa Barat. Taufik merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Aris Haris dan Eno Dartilah. Sebelum menjadi pemain bulu tangkis profesional, Taufik Hidayat memulainya ketika ia bermain di klub SGS Elektrik Bandung. Pada saat Taufik berusia 7 tahun, ayahnya kerap mengajak Taufik bermain bulu tangkis di Gor Pamor. Taufik masuk klub Sangkuriang Graha Sarana atau SGS di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, yang harus membuatnya bolak-balik Pengalengan, Bandung, hanya untuk melaksanakan latihan. Rutinitas tersebut pun seringkali mengganggu sekolahnya. Untuk menjalani latihan yang semakin keras, sejak masuk SMP, Taufik kemudian hijrah ke Bandung. Taufik mendapat kelonggaran untuk meraih prestasi bulu tangkisnya semasa SMA. Ia diperbolehkan mengikuti ujian akhir SMA susulan di ruang perpustakaan sendirian.
Melihat bakat anaknya yang semakin bagus, akhirnya ayahnya kemudian memasukkan Taufik ke klub badminton SGS Elektrik Bandung, pimpinan Lutfi Hamid yang berada di Bandung. Di sana, ia dibimbing oleh Lee Sumirat. Pada tanggal 4 Februari 2006, Taufik menikah dengan Ami Gumelar, Putri Agung Gumelar dan Linda Amalia Sari. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Putri pada tanggal 3 Agustus 2007, yang diberi nama Natarina Alika Hidayat. Kelahiran putrinya ini tepat beberapa hari sebelum ia berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengikuti kejuaraan dunia. Kemudian mereka telah dikaruniai seorang putra pada tanggal 11 Juni 2010 yang diberi nama Nayutama Prawira Hidayat. Pendidikan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bersekolah di SD Pangalengan 1 dan melanjutkan sekolahnya di SMP 1 Pansundan 1. Kemudian, Taufik Hidayat pindah sekolah ke Bandung, yaitu di SMP Taman Siswa Bandung. Lalu, Taufik Hidayat melanjutkan sekolahnya di yayasan yang sama, yaitu SMA Taman Siswa Bandung, dan yang terakhir, Taufik Hidayat berkuliah di Universitas Tarumanegara. Karir Taufik Hidayat. Taufik semakin berkembang pesat dengan menunjukkan bakatnya di dunia bulu tangkis setelah lulus SMA. Hal itulah yang pada akhirnya membawa dia berhasil masuk Pelatnas Cipayung. Dari Pelatnas Cipayung, Taufik mengawali karirnya sebagai atlet bulu tangkis. Puluhan gelar sukses diraih oleh Taufik Hidayat. Taufik berhasil menjuarai event bulu tangkis Indonesia terbuka sebanyak 6 kali pada tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Kemudian menjuarai Piala Thomas pada tahun 2000, 2002, 2004, dan 2006, serta Piala Sudirman pada tahun 1999, 2001, 2003, dan 2005. Taufik juga menyandang gelar juara tunggal putra Asian Games pada tahun 2002 dan 2006. Torehan karir terbaik Taufik yang membuat namanya dikenal dunia adalah ketika ia berhasil menjuarai dan mendapat medali emas di Olimpiade Athena 2004 setelah menang melawan Seung Mo Son dari Korea Selatan di babak final. Pada 21 Agustus 2005, ia berhasil menjadi juara dunia dengan mengalahkan pemain peringkat 1 dunia, Lin, dan di babak final sehingga menjadi pemain tunggal putra pertama yang memegang gelar kejuaraan dunia BWF dan Olimpiade secara berturut-turut. Selain itu, ia juga memegang gelar juara tunggal putra Asian Games 2002 di Busan dan 2006 yang berlangsung di Doha. Pada 30 Januari 2009, Taufik mundur dari Pelatnas Cipayung. Setelah mengundurkan diri dari Pelatnas Cipayung, ia menjadi pemain profesional. Pada November 2012, Taufik membangun sebuah pusat pelatihan bulu tangkis yang bernama Taufik Hidayat Arena atau THA yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur. Pada tanggal 16 Juni 2013, Taufik Hidayat menyatakan mengundurkan diri sebagai pemain bulu tangkis profesional. Prestasi yang diraih oleh Taufik Hidayat. Yang pertama, juara Brunei Open pada tahun 1998. Yang kedua, juara Indonesia Open, juara SEA Games pada tahun 1999. Yang ketiga, juara Indonesia Open, juara Malaysia Open, juara kejuaraan Asia pada tahun 2000. Yang keempat, juara Singapore Open pada tahun 2001. Yang kelima, juara Sanyi BNI Maybank Indonesia Open, juara Taiwan Open, juara Asian Games pada tahun 2002. Yang keenam, juara Sanyo BNI Maybank Indonesia Open pada tahun 2003. Yang ketujuh, juara Indonesia Open, juara kejuaraan Asia, juara Olimpiade pada tahun 2004. Yang kedelapan, juara Singapore Open, juara kejuaraan dunia pada tahun 2005.
Yang ke-9, juara Indonesia Open, juara Asian Games pada tahun 2006. Yang ke-10, juara kejuaraan Asia, juara SEA Games pada tahun 2007. Prestasi Taufik Hidayat. Yang ke-11, juara Macau Open pada tahun 2008. Ke-12, juara US Open, juara India Open pada tahun 2009. 13, juara Kanada Open, juara Indonesia GP Gold, juara French Open SS pada tahun 2010. 14, semifinalis Victor BWF Super Series Finals, runner-up Proton Malaysia Open Super Series, semifinalis Victor Korea Open Super Series Premier, semifinalis Yonex Sunrise Indonesia Open Super Series, perempat final Indonesia Open Super Series Premier 2011, perempat final 2011 Yonex OCBC US Open Grand Prix Gold, runner-up 2011 Yonex Canada Open, semifinal Bangkal Team Indonesia Open GP Gold 2011, juara India Open Grand Prix Gold 2011. Yang ke-15, semifinal Maybank Malaysia Open presented by Proton, perempat final Yonex All England Open Badminton Championship 2012, semifinal Swiss Open 2012, perempat final 2012 Yonex Australian Open GP Gold, perempat final Yonex Sunrise India Open 2012, perempat final Yonex Open Japan 2012. Simpulan, Taufik Hidayat membuktikan bahwa ia merupakan pemain bulu tangkis hebat dan berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ia mencatatkan namanya sebagai pemain tunggal putra dengan pukulan smash tercepat yang mencapai 305 km per jam pada semifinal kejuaraan dunia 2006 di Madrid. Ia juga dikenal dengan pukulan backhand smash tercepat yang mencapai 206 km per jam, sehingga banyak pemain lain yang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Namun belum ada yang sebaik Taufik. Taufik juga dapat melakukan pukulan drop shot dan permainan net dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang autobiografi. Pengertian autobiografi. Teks autobiografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ciri-ciri teks autobiografi. Yang pertama, autobiografi yaitu suatu perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Yang kedua, autobiografi sering sekali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri, dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi juga biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja. Bahkan biasa ditulis dalam rangka menceritakan seseorang tokoh politik. Yang keempat, autobiografi sering kali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang udah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Struktur teks autobiografi. Yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat, latar belakang pekerjaan tokoh. Yang kelima, hasil karya, prestasi, penghargaan, atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri, Reva Rifanda. Namaku Reva Rifanda. Reva adalah panggilan akrab yang digunakan oleh teman-temanku. Aku lahir di Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2004. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara, buah hati dari Yaldi dan Linda. Ayahku adalah seorang wira swasta dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Aku mulai bersekolah di taman kanak-kanak
saat berusia 5 tahun. Lalu aku melanjutkan sekolah dasar di SDN Kebon Besar 1 Tangerang. Aku anak yang aktif mengikuti kegiatan pramuka dan mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Saat kelas 5, rumahku di Tangerang digusur untuk membangun sebuah PT. Lalu kami pindah ke Jakarta. Lulus SD, aku melanjutkan sekolahku ke jenjang selanjutnya yaitu SMP. Aku sekolah di SMPN 100 Jakarta. Aku masuk SMP melalui jalur luar DKI. Karena hal itu, saat pertama kali masuk SMP, aku tidak memiliki teman. Saat di SMP, aku juga mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan pernah beberapa kali mengikuti lomba paskibra serta menjadi petugas upacara pengibaran saat hari nasional seperti Hari Kemerdekaan Nasional, Hari Pahlawan, dan lainnya. Saat kelas 8 semester 2, sekolahku SMPN 100 sedang direnovasi dan kami semua numpang di SDN Kapuk 11 pagi 13 petang. Hampir sekitar setengah tahun lebih, akhirnya kami kembali ke sekolah yang baru direnovasi. Belum sampai 3 bulan menempati sekolah yang baru direnovasi, pandemi COVID-19 datang. Karena hal itu, pemerintah menganjurkan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, ternyata PJJ diperpanjang, dan karena itu tidak ada graduation untuk angkatan kami. Bahkan, angkatan kami disebut sebagai angkatan corona. Saat ini, aku bersekolah di salah satu sekolah negeri favorit, yaitu SMKN 42 Jakarta. Pada saat SMP, aku berniat untuk mengambil jurusan akuntansi, tapi ternyata nilaiku tidak mencukupi untuk mengambil jurusan tersebut. Dan akhirnya aku masuk ke jurusan perkantoran. Aku cukup senang masuk ke SMKN 42 Jakarta, karena ada banyak teman yang aku kenal yang berasal dari SMP yang sama. Aku juga memiliki banyak teman baru yang sangat baik. Harapanku, kelak aku bisa lulus dengan nilai yang baik dan bisa masuk ke universitas yang kuimpikan. Sekian penjelasan mengenai biografi dan autobiografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.